さあウディ、君の出番だ。完成。さすがだな。まあこんなもんだ。私には絶対真似できない。見たぞ。Halo semuanya, saya Elvi Angela dengan NPM 2442130 dari Universitas Internasional Batam. Video ini saya buat untuk memenuhi salah satu tugas akhir dari mata kuliah Bahasa Indonesia. Jadi, melalui video ini saya akan mempresentasikan secara lisan mengenai artikel yang sudah saya tulis dengan judul Mengenal Cortex, Revolusi dalam Pengelolaan Pajak Digital. Jadi kita masuk ke dalam materinya, selamat menonton. Sekarang saya mau mengajak kalian semua untuk mengetahui secara singkat apa sih aplikasi Cortex ini. Jadi, Cortex ini merupakan sistem administrasi perpajakan terbaru dari Direktorat Jenderal Pajak atau DJP yang akan mulai beroperasi pada awal tahun 2025. Cortex ini membantu wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya secara akurat dan juga efisien dengan fitur-fitur baru yang canggih yang dirancang untuk mendukung berbagai kebutuhan perpajakan. Nah, kita masuk nih ke poin, apa sih kemudahan yang kita dapat sebagai wajib pajak dari peluncuran aplikasi Cortex ini? Yang pertama itu ada kemudahan dalam proses registrasi yang bisa kita lakukan di seluruh kantor pelayanan pajak yang tersedia dan juga melalui berbagai platform yang disediakan oleh DJP atau Direktorat Jenderal Pajak. Nah, yang kedua, tersedianya akun wajib pajak yang dapat digunakan secara daring lewat platform pajak itu tadi, dan juga bisa memudahkan kita sebagai wajib pajak dalam menerima hak dan memenuhi kewajiban kita secara elektronik. Nah, yang ketiga, adanya perubahan jadwal jatuh tempo nih dari berbagai jenis pajak yang diselaraskan menjadi tanggal 15 bulan berikutnya. Penyelarasan ini bertujuan untuk menyederhanakan pengelolaan dan juga pengurusan pembayaran pajak. Nah, yang keempat, wajib pajak bisa membayar atau menyetor pajak itu menggunakan sistem deposit pajak. Fasilitas ini tuh membantu kita sebagai wajib pajak untuk mencegah keterlambatan dalam pembayaran pajak. Misalnya, jika SPT wajib pajak itu berstatus kurang bayar, maka wajib pajak dapat memilih nih untuk membuat kode billing atau bisa menggunakan saldo deposit pajak yang mereka miliki jika saldo mencukupi. Nah, yang kelima, penggunaan kode billing yang awalnya hanya bisa digunakan nih untuk satu jenis pajak, kini dapat digunakan untuk membayar beberapa jenis pajak sekaligus, teman-teman. Nah, yang terakhir dari poin ini yaitu hadirnya fitur pre-populated yang bikin kita sebagai wajib pajak itu menjadi lebih mudah dalam melakukan pelaporan SPT. Dengan hadirnya fitur ini, wajib pajak hanya perlu melakukan konfirmasi terhadap data yang sudah tersedia oleh sistem tanpa perlu repot-repot mengisi lagi secara manual. Fitur ini sangat membantu kita sebagai wajib pajak agar pelaporan SPT tahunan kita jadi lebih praktis dan juga efisien. Nah, selain itu, Cortex juga memberikan beberapa manfaat loh untuk keberlangsungan pajak di Indonesia. Beberapa di antaranya itu yang pertama ada memberikan peran dalam membangun institusi perpajakan yang tangguh, terpercaya, dan akuntabel dengan proses bisnis yang adaptif dan juga fleksibel. Nah, yang kedua itu ada membantu meningkatkan kepatuhan wajib pajak terhadap kewajibannya. Nah, itu dia teman-teman tadi, hadirnya Cortex itu gunanya untuk mempermudah kita kan sebagai wajib pajak. Nah, hal ini tuh bisa berpengaruh terhadap kepatuhan kita sebagai wajib pajak. Nah, next nih ke poin yang ketiga yaitu berpotensi membantu meningkatkan penerimaan negara. Berdasarkan perhitungan dari Ibu Sri Mulyani selaku Menteri Keuangan kita, efisiensi yang diberikan oleh sistem Cortex dapat meningkatkan rasio pajak sebesar 1,5% dengan rasio pajak saat ini yang mencapai 10,02%. Sistem ini berpotensi meningkatkan rasio pajak Indonesia menjadi 11,5%. Selanjutnya kita masuk ke poin keempat, yaitu mendukung analisis kepatuhan wajib pajak dalam mengelola hutang dan juga tagihan pajak mereka. Nah, itu dia tadi beberapa hal menarik dari aplikasi Cortex ini. Gimana? Kalian jadi punya sedikit gambaran kan mengenai aplikasi Cortex ini? Saya berharap video ini bisa bermanfaat untuk kalian semua ya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa. Saya Elvi Angela, pamit undur diri. Dadah.